Itu bersama sahabat-sahabat aku, ada Ufa dan juga Isyana, dan ini kayak skalanya akan besar sekali secara nasional, jadi aku nggak sabar, excited sekali. Harapannya apa Mas Budi? Harapannya tentunya pasti kita menemukan bakat-bakat terbaiknya dari generasi muda Indonesia tahun 2024 seperti apa. Dan ini kan sebenarnya kayak ada school competition-nya juga, tapi kayak mewakili kota-kotanya juga. Tapi at the end of the day, aku ingin melihat bakat-bakat dari kayak masing-masing individu yang akan nanti masuk sampai tahap final di Desember. Tadi Kak Vidi ini kan Ya, emang enak banget sih kayak gini, apa Mbak? Kak Vidi kan sebelumnya kata Kak Vidi pernah ikut kayak audisi bagaimana ngelihat ini juga seperti flashback kembali Kak Vidi nggak sih? Iya, dari zaman aku SMA kan, even dari zaman aku SMP sebenarnya aku udah sering ikutan audisi ngeband. Aku anak band dulu, jadi rasanya kalau lo ngeliat kayak tadi kayak ada cuplikan-cuplikan audisi tahun-tahun sebelumnya itu rasanya tuh kayak flashback zaman dulu masih kayak berjuang, kayak menemukan musik aku tuh sukanya seperti apa, terus sampai hal-hal kecil kayak aduh pakai baju apa ya buat ngeband ini rame-rame, itu kan kayak sesuatu yang kayak kita temukan di zaman-zaman kita SMA juga kebanyakan. Jadi rasanya tadi sih flashback dan sekarang malah jadi juri gitu, jadi kayak time flies ya gitu. Tapi tipsnya buat tadi boleh diulang sedikit nggak Kak Vidi, mungkin buat talent-talent baru apa sih yang harus dipersiapkan mereka masuk ke perlombaan ini? Siapin sebenarnya paling harus siapin sih mentalnya sebenarnya, karena kalau bakat tuh bisa diasah setiap harinya gitu, tapi yang kadang-kadang di kompetisi sebesar ini kadang-kadang yang perlu disiapin banget tuh mental, karena kadang-kadang anak muda tuh kalahnya di situ sukanya, karena aku juga pernah merasakan seperti mereka juga, takut kayak melihat udah persaingan kanan kirinya kok kayaknya bagus-bagus banget gitu, dan kadang-kadang jadi itu yang bikin nggak fokus untuk kita latihan di karya kita sendiri gitu. Jadi emang harus siapin mental sih di kompetisi besar ini. Bangkitin mentalnya biar nggak down gimana? Biar nggak down itu cara beda-beda sih Mbak. Kalau misalnya kita sih, aku sih anaknya karena diajarinnya harus terus berjuang sampai di titik penghabisan ya kayaknya. Jadi emang harus bisa menampilkan terbaik, kalaupun nantinya apapun hasilnya, yang penting kita tahu kita sudah bisa menampilkan terbaik. Jadi kayak nggak fokus di hasil. Kak Vidi kan suka diminta untuk jadi juri gitu. Nah itu kenapa selalu pengen jadi juri gitu? Mungkin ada beberapa hal yang kakak pesan yang kakak ambil atau apa segala macam? Sebenarnya bukan kepingin atau enggaknya, tapi aku merasa aku bisa bantu sharing gitu. Jadi beberapa acara yang aku ikutan pun nggak cuma aku menjadi juri, tapi aku kasih mentorship juga gitu. Jadi kayak bisa berbagi berapa belas tahun aku ada di industri ini seperti apa, dan kayak apa yang harus kira-kira bisa aku bantu mereka siapkan ke mereka di generasi muda ini untuk bisa masuk ke tahap yang lebih serius lagi di industri musik gitu. Ingat perjuangan di dulu nggak sih seperti apa? Satu lagi pertanyaan lagi ya. Iya. Sedikit aja, ingat perjuangan seperti dulu perbandingan dengan sekarang seperti apa? Dulu kayaknya lebih jarang ya kompetisinya ya, maksudnya susah untuk bisa menemukan kayak pucuk jam kayak gini tuh jarang banget, kayak bener-bener, dan kayaknya skalanya kecil gitu, maksudnya ya cuman kayak antar sekolah di RW yang sama gitu. Kalau ini kan kayak kompetisi sekolah tapi kayak nasional gitu, satu Indonesia gitu. Jadi kayaknya dulu mah beda banget lah sama sekarang. Lebih gampang kalau sekarang berarti ya? Sekarang tuh dengan ya audisinya juga sekarang udah via digital juga, ada audisi online juga gitu. Jadi yang ikutan malahan lebih susah karena yang ikutan lebih banyak gitu, lebih banyak dan kompetisinya makin tinggi gitu. Jadi. Oke, terima kasih.